Jadi, sebelum aku mulai menceritakan pekerjaan ini, pekerjaan kasta Dalit, harap yang nonton aku sekarang stop makan, stop minum, jauhi dari makanan, jauhi diri dari minuman, karena ini akan sedikit membuat perut kalian mules atau pikiran kalian brr. Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas mengenai kasta haram di India. Selama ini kita hanya mengenal 4 kasta yang ada di India, yaitu kasta Brahmana yang terletak di atas, kemudian Ksatria, juga Waisya, juga Sudra. Lalu pertanyaannya, kasta haram itu apa sih? Dan letaknya di mana? Ternyata kasta haram itu adalah kasta Dalit yang letaknya itu out of caste atau di luar dari kasta-kasta yang keempat tadi. Bisa dibilang kasta ini letaknya di bawah atau paling bawah. Lalu kenapa kasta ini disebut dengan kasta haram? Kasta ini tidak dianggap sama sekali oleh orang-orang yang berada kasta di atasnya, keempat kasta tadi. Dan kasta ini dianggap kasta najis. Seseorang yang berasal dari kasta Dalit saat melangkahkan kakinya di tanah, lalu keempat kasta di atasnya tidak boleh mengikuti jejak langkahnya, karena dianggap tanah yang telah diinjak oleh kasta Dalit itu adalah najis. Buruk sekali ya. Dan bahkan dilarang untuk menyentuh susu yang berasal dari sapi. Karena sapi di negara India dianggap hewan suci. Diyakini sapi tersebut ditinggali oleh 33 dewi, dan bahkan dewi-dewi tersebut tinggal di kotoran sapi juga. Dewi yang tinggal di kotoran sapi ini disebut dengan Dewi Laksmi. Dan karena itulah kenapa sapi dianggap suci oleh masyarakat Hindu, terutama di negara India. Di India ada sebuah tradisi yang sangat aneh. Tradisi ini dikenal dengan Madhusnana, yakni tradisi ini dilakukan oleh kasta yang paling rendah, yaitu kasta Dalit, di mana mereka mengguling-gulingkan badannya di lantai yang bekas ludah atau buang ludah atau buang sisa makanan dari kasta Brahmana, kasta yang paling atas. Bagi sebagian orang, air ludah yang telah dibuang itu sangat menjijikkan. Namun tidak di sana bagi kasta terendah, yaitu kasta Dalit. Kaum Dalit ini sendiri mempercayai jika mereka mengguling-gulingkan badannya di tanah yang mana bekas ludah dari kaum kasta Brahmana, mereka mendapatkan keberkahan dan juga dipercayai akan menyembuhkan berbagai penyakit kesehatan. Tradisi berguling Madhusnana ini sudah berjalan semenjak 4.000 tahun yang silam. Lama juga ya. Pemerintah India sendiri tidak bisa dan tidak mampu mencegah tradisi ini karena sangat banyak masyarakat mereka yang mempercayai tradisi Madhusnana ini. Dilansir dari National Geographic, ada sekitar 25% populasi India yang 1,3 miliar merupakan termasuk ke dalam kasta Dalit dan suku Adivas, yang dimana keduanya telah dipinggirkan
baik secara sosial dan ekonomi selama berabad-abad oleh masyarakat India lainnya. Kasian ya. Secara tradisional, kasta Dalit dilarang untuk disentuh oleh kasta-kasta yang ada di atasnya. Sentuh ataupun kontak fisik. Hal ini muncul karena ada beberapa anggapan bahwa Dalit ini termasuk sub manusia. Sebenarnya, kasta ini sudah dihapus oleh pemerintah India pada tahun 1950. Penghapusan konstitusional ini bertujuan untuk menyingkirkan diskriminasi yang dilakukan oleh kasta-kasta yang merasa mereka di atas untuk dilakukan ke kasta yang di bawah mereka. Bagus sih, pemerintah tanggap dia mau hapus sistem kasta-kasta di India. Tapi ya taulah pemerintah semana anggotanya, sedangkan masyarakat India sangat banyak. Jadi penghapusan kasta-kasta ini sifatnya hanya formalitas aja, tapi nggak benar-benar diterapkan. Contohnya di pedesaan. Apalagi kita tahu kalau di India sana lebih banyak desa-desanya yang keterbelakangan. Kasta Dalit ini tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka biasanya hanya menjadi pemulung, bekerja di tempat pembakaran batu bara, pekerja sanitasi, dan pekerjaan lainnya yang dianggap kotor yang tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kasta di atasnya. Sebagian dari mereka juga tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Bahkan kebanyakan dari mereka tinggalnya di trotoar, di jalanan, atau dengan membangun tenda. Bukan hanya diskriminasi dalam bidang ekonomi. Secara sosial, kasta Dalit ini juga memiliki tekanan yang cukup mengerikan. Seakan sudah menjadi pemandangan biasa di sana, bahwa kasta-kasta Dalit ini diancam, dipukul, bahkan dibunuh. Dan yang lebih gak logis lagi tanpa alasan. Kasta-kasta di atasnya seakan mempunyai hak untuk mengancam, memukul, juga membunuh kasta Dalit ini tanpa alasan. Seperti pada tahun 2019 yang lalu, ada seorang pria Dalit yang dibunuh hanya karena alasannya adalah dia makan di depan orang-orang yang memiliki kasta di atasnya. Gak logis kan? Cuma makan doang. Namun, banyak yang menutupi kebenarannya. Dan orang-orang di sekitarnya banyak yang mengatakan dia overdosis karena obat-obatan. Dan yang lainnya lebih memilih untuk diam. 1000 bahasa. Dikutip dari bbc.com, aktivis Dulat Kunwar mengutarakan pendapatnya. Kebanyakan kasta Dalit ini tidak punya tanah, jadi mereka bekerja di ladang. Pemiliknya adalah kasta yang lebih tinggi dari kasta Dalit, yang pastinya kaya. Jadi mereka udah tahu konsekuensinya jika mereka berbicara keras atau mengatakan kebenarannya. Terlalu diskriminasi ya. Itulah sekilas tentang gambaran kasta Dalit di India. Dan aku sekarang pengen ngebahas satu pekerjaan yang hampir rata-rata kasta Dalit melakukannya. Sedih sih, tapi ya. Jadi
Sebelum aku mulai menjelaskan, menceritakan pekerjaan ini, pekerjaan kasta Dalit, harap yang nonton aku sekarang stop makan, stop minum, jauhi dari makanan, jauhi diri dari minuman, karena ini akan sedikit membuat perut kalian mules atau pikiran kalian. Oke, udah ya? Siap? Aku udah peringatin tadi ya. Pokoknya nanti jangan ada komen kalau kalian enggak selera lagi untuk makan atau minum ke depannya. Aku nggak mau tahu. Jangan ada komen itu ya. Oke, kita masuk. Jadi, salah satu pekerjaan kasta Dalit ini adalah membersihkan kotoran manusia tanpa pelindung. Pelindung aja nggak dipakai, pelindung aja nggak ada, apalagi mesin. Kalau di Indonesia, kita ada gitu kan, sedot tinja, orang bawa truk yang khusus untuk nyedot tinja dari rumah ke rumah gitu kan. Nah, kalau di India ini nggak ada. Jadi mereka melakukannya dengan tangan kosong. Jadi pekerjaan ini secara resmi memang diperuntukkan untuk kasta Dalit ini dari berabad-abad yang lalu. Kehidupan mereka tetap tidak akan berubah meski negara India sekarang sudah maju akan sosialnya, akan teknologinya, dan ekonominya. Sudarak Olwe mendokumentasikan pekerja kebersihan di India selama 20 tahun. Berikut foto-foto yang telah didokumentasikan oleh Sudarak Olwe. Karya-karya ini dipamerkan di Hari Toilet Sedunia PBB pada tahun 2019. Ketibai Valmiki mengatakan, kami tidak diizinkan untuk minum teh di berbagai rumah makan di sini. Bahkan jika mereka datang ke toko-toko teh tersebut, mereka hanya diberikan gelas plastik yang sekali pakai. Sedangkan orang kasta lain di sana dihidangkan dengan gelas pada umumnya. Di India Utara, Valmiki ini disebutkan sebagai Dalit, kelompok yang sejak lama disudutkan dan diasingkan oleh masyarakat. Sebagian besar perempuan Valmiki menderita penyakit asma dan malaria, tetapi mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan. Jika mereka tidak bekerja karena sakit, mereka tidak akan mendapatkan upah. Mukesh Devi, 42 tahun, berfoto dengan suami, mertua, juga anak, juga cucunya. Dia tinggal di Uttar Pradesh. Dia hanya mendapatkan 2.000 rupiah atau sekitar 392.000 per bulan. Dapat apa sih uang segitu? Mereka mencoba untuk mencari pilihan lain. Namun kenyataannya, di saat mereka membuka toko, tidak ada seorang pun yang membeli ke toko mereka. Karena mereka Valmiki atau Dalit. Santos bekerja di Amangans. Dia berfoto dengan istri dan juga kedua anaknya. Pada tahun 1992, dia nyaris tenggelam di tangki septic tank ketika dia membersihkan tangki kotoran manusia dengan teman-temannya. Dan satu orang di antara mereka ada yang meninggal dunia. Tangki tersebut ternyata lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Matanya telah buta, namun sampai saat ini dia tidak pernah mendapatkan ganti rugi apapun. Di bagian punggung jaketnya tertulis kata-kata menjadi manusia. Di Agra Mohalla, ketiga orang tersebut
bekerja pada jam 5 pagi sampai jam 1 siang dengan bayaran Rp7.000 atau setara dengan 1,3 juta per bulan. Geta mengatakan sama sekali tidak terhormat. Kami diperlakukan sangat buruk. Kami tidak pernah menerima ucapan terima kasih sedikit pun. Mena Devi, 58 tahun, membawa kotoran manusia dari pemukiman Rohtas. Dia mulai bekerja sebagai pemulung manual sejak umurnya 25 tahun bersama dengan ibu mertuanya. Pada mulanya, dia ingin muntah. Dia tidak siap bekerja, juga malu karena stigmanya. Tapi sekarang dia udah terbiasa dengan bau busuk. Lagi-lagi, kemiskinan membuat dia tidak mempunyai pilihan. Dia juga berkata bahwa ibu mertuanya telah meninggal karena melakukan pekerjaan ini. Namun sekarang, mereka tidak lagi menggunakan kalengseng. Akan tetapi, kehidupan mereka masih sama, tidak berubah. Itulah seputar fakta tentang kasta Dalit, kasta terendah, kasta tidak dianggap, kasta haram yang berada di India. Sebenarnya kasta-kasta ini menunjukkan bahwa buruknya kasta itu. Tingkatan kasta itu buruk. Manusia-manusia yang hakikatnya sama rata, tapi karena kasta itu jadi dibeda-bedakan. Menurut aku ini sama aja seperti manusia ingin dimanusiakan, tapi mereka lupa cara memanusiakan manusia lain. Untuk kamu, entah kamu warga India, warga Indonesia, atau dimanapun berada, setelah menonton ini, aku harap kalian memanusiakan manusia ya. Karena pada hakikatnya kita ini sama di mata Tuhan. Tidak ada yang beda. Yang membedakan hanyalah perbuatan kita. Apakah buruk ataukah tidak. Itu saja. Dan next, kalian bisa rekomendasikan lewat komen-komen kalian di YouTube aku untuk membahas fakta atau apapun itu, kisah apapun itu di seluruh dunia. Sampai jumpa di next konten aku ya. Terima kasih. Dadah.